إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin, jam berapa hari ini? Jam 11.40. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 17 Muharram 1445, yang bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2023. Ada apa dengan tanggal, hari, dan jam kita? Tak terasa kita semakin tua. Dari sejak pagi sampai sekarang kita menghabiskan waktu. Sejak kita lahir sampai hari ini kita juga melewatin hari-hari, jam-jam, dan menit-menit. Sampai kita berada di umur yang kita sekarang mengetahui berapa umur kita. Sadarkah kita jemaah bahwa suatu hari kita akan ditanya tentang umur kita? Dipakai buat apa umur itu? Apabila datang seorang penyidik yang menanyakan kepada kita, kamu hari ini melakukan apa? Di jam sekian kamu melakukan apa? Kemudian di hari selanjutnya kamu melakukan apa? Kita kalau ditanya oleh seorang penyidik tentang satu hari saja, apa, ngapain, kemana, jamaah. Bagaimana kalau kita disidik dan disidang ditanyain tentang, setiap hari kita ditanya. Setiap menit yang berlalu dalam hidup kita, kita ditanya. Tapi sebagian kita tidak sadar dan dia harus menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. Telapak kaki hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. Kita tahu dunia yang kita makmurkan sekarang, rumah yang kita bangun, jalan yang dibangun,
gedung-gedung tinggi yang didirikan, semua akan hancur dan tidak akan tersisa satu pun dari yang ada di muka bumi ini. Bahkan Ka'bah pun akan hancur. Kemudian kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Tidak ada satupun yang mendampingi kita kecuali amal kita. Lalu engkau disidang dan engkau akan ditanya beberapa pertanyaan yang sudah Allah bocorkan. Engkau tinggal siapkan jawabannya sekarang. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya dipakai buat apa? Dihabiskan buat apa, jamaah? Ada yang sebagian menghabiskan waktunya untuk perutnya. Ya, yang ada dalam benak dia bagaimana dia memuaskan perutnya. Dia berwisata kuliner dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dia bekerja berkeringat untuk memenuhi perutnya. Ya, sebagian ada yang menghabiskan waktunya untuk itu. Ada sebagian yang menghabiskan waktunya untuk bermain. Dari satu permainan dia pindah ke permainan selanjutnya. Dan kita melihat saat ini dunia berhasil membuat manusia menghabiskan waktunya tanpa sadar. Dia punya handphone. Ya, kawan setia dia yang tidak pernah marah kepadanya. Ya, mungkin handphone ini kalau engkau pakai berjam-jam, entah mungkin 4, 5 jam, 6 jam habis baterainya. Tapi engkau masih punya waktu untuk menghabiskannya. Maka engkau perlu charger agar engkau dapat menghabiskan waktumu lebih banyak. Engkau perlu power bank lagi untuk menghabiskan waktumu lebih banyak lagi. Padahal jamaah, kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk bermain-main. Kita diciptakan di muka bumi ini tidak seperti kambing diciptakan atau sapi diciptakan. Ya, itu kambing memang diciptakan untuk menghabiskan waktunya untuk mencari makan. Untuk mencari makan lagi. Kemudian kawin, kemudian punya anak, kemudian dimakan oleh manusia. Ya, itu kambing. Kita bukan kambing. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Allah, demi waktu asar atau demi masa. Ya, Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah wal lail, demi waktu malam. Dan Allah bersumpah demi waktu asar dan demi waktu secara umumnya. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Engkau rugi. Ya. Sebagian merasa tidak rugi. Sebagian merasa hari ini dia dapat untung banyak. Tahun ini lancar rezekinya. Naik pangkatnya. Sehingga dia merasa aku gak rugi. Engkau tidak sadar. Engkau berada di tempat yang terkutuk. Dan semua manusia itu dalam kerugian. Illa. Ya, ada pengecualian. Illa alladzina amanu. Tuh syarat yang pertama. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang imannya berdasarkan ilmu dan keyakinan. Bukan ikut-ikutan. Itu syarat pertama kalau engkau ingin tidak merugi. Engkau harus beriman dengan keimanan yang berlandaskan ilmu.
bukan ikut-ikutan. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Waktunya diisi iman, dibalut oleh amal soleh. Engkau lihat dari tadi pagi sampai sekarang, engkau punya waktu berapa jam? Dan berapa jam yang engkau isi dengan nilai-nilai iman? Berapa menit yang engkau isi dengan amal soleh? Zikir, tasbih, salat, baca Quran. Ya, sebagian kita sudah punya itu. Yang ketiga, syarat untuk tidak jadi orang yang merugi. Wa tawasau bil haq. Tidak boleh keimanan itu berhenti di dadamu. Seorang muslim tidak hanya memikirkan dirinya, yang penting aku jadi orang baik. Tidak. Iya, engkau jadi orang baik penting. Tapi setelah engkau baik, apakah engkau akan membiarkan orang-orang tidak baik hidup di sekitarmu? Apakah engkau akan mengatakan, udah biar dia akan dihisap sendiri? Engkau yang melihat akan dihisap. Engkau yang hidup di waktu itu akan dihisap. Maka syarat untuk keluar dari kerugian ini, engkau harus berupaya memperbaiki orang lain. Engkau sholat, ya bagus. Tapi engkau lihat kawanmu tidak sholat, engkau biarkan. Engkau katakan bukan urusanmu, urusanmu. Kalau engkau tidak ingin menjadi orang yang merugi. Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq. Jangan cuma memikirkan perut, jangan hanya memikirkan kesenanganmu. Bikin semua orang senang hidupnya, ajak mereka. Dan ada satu syarat terakhir. Ketika engkau sudah berupaya memperbaiki orang lain, itu tidak cukup, engkau perlu satu syarat lagi. Wa tawasau bis sabr. Engkau harus sabar. Ya, engkau akan merasakan pahitnya dihina oleh manusia. Engkau akan merasakan pahitnya dikucilkan oleh manusia. Hidup ini ujian. Perlu sabar menghadapi semuanya. Tatkala engkau menjadi orang baik saja, banyak orang yang akan memujimu, mengatakan fulan orang soleh, orang alim, dan boleh jadi satu kampung cinta sama engkau. Tapi tatkala engkau menempuh syarat yang ketiga, wa tawasau bil haq, engkau akan dicela, engkau akan dimaki, bahkan engkau akan diusir, bahkan mungkin engkau akan dibunuh, jemaah. Maka syarat yang keempat, wa tawasau bis sabr, sabar. Sabar. Sabar itu pahit, ketir. Sabar itu tidak mengenakan, tapi hasil dari kesabaran itu akan membuatmu tersenyum, akan membuatmu berbahagia, akan membuatmu berteriak nantinya tatkala engkau disidang pada hari kiamat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin
سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, kita akan ditanya tentang umur kita. Maka pastikan engkau dapat menjawab dengan baik. Dan di sisa umur yang tersisa, yang kita tidak tahu berapa yang tersisa dari umur kita. Kalau ternyata umur yang lalu berisi dosa, maka sekarang rubah. Isi waktumu dengan ketaatan. Hindarin perbuatan-perbuatan mubah yang kebanyakan, yang hanya membuatmu kehilangan keberuntungan pada hari kiamat. Pertanyaan yang kedua, engkau akan ditanya tentang ilmumu. Fima fa'ala fi. Engkau belajar, engkau dididik, engkau dikasih tahu sama orang tuamu. Buat apa? Hanya untuk wawasan? Sebagian orang tahu kalau datang Jumatan itu sebelum khatib naik mimbar, dia tahu. Dia udah belajar. Dia juga faham bahwasanya malaikat itu tutup bukunya ketika khatib naik mimbar. Tapi tetap datang, khatib sudah naik mimbar. Jumat yang lalu, iya. Jumat sebelumnya, iya. Sepanjang tahun seperti itu. Lalu engkau mengatakan yang penting sholat Jumat. Ya. Engkau akan dihisap. Dan sudah disampaikan kepadamu. Engkau akan ditanya tentang ilmu yang disampaikan, yang didapat olehmu, yang disampaikan oleh orang tuamu, oleh para ulama. Yang engkau punya kewajiban belajar itu ilmu. Engkau pakai buat apa? Pertanyaan yang ketiga, yang engkau perlu persiapkan jawaban. Pernah melihat di pengadilan bagaimana orang membawa buku yang besar, pembelaan dia, penjelasan dia, ya. Dan engkau akan ditanya an malihi. Harta yang engkau dapatkan, dari mana engkau dapat harta itu? Dari mana engkau dapat uang? Pakaian yang engkau pakai, rumah yang engkau bangun, pasir yang untuk digunakan membangun rumahmu, semuanya. Dari mana engkau dapat? Wa fima anfaqahu, dan engkau akan ditanya kemana engkau infakkan, buat apa? Sebagian hartanya untuk main game, sebagian hartanya untuk kemaksiatan, sebagian hartanya dihambur-hamburkan di jalan yang Allah murkai. Engkau akan ditanya. Ya, engkau tahu, tapi ana hanya ingin mengingatkan kepada antum semua, persiapkan jawaban itu. Engkau dapat gaji berapa? Kemana gaji itu? Engkau bisa hitung. Engkau punya alat untuk menghitung. Jamaah rahimakumullah, kalau ada badan keuangan yang memeriksa dirimu, engkau akan ketakutan. Engkau akan ditanya, bajumu dari mana? Kau dapat baju. Kita lihat ya kejadian-kejadian seorang abdi negara yang punya kekayaan berlebih, kemudian diaudit, terakhir penjara. Kalau di penjara kita punya uang, kita bisa bayar sipir keluar. Tapi kalau engkau masuk neraka gara-gara gagal mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut, dan kita tahu dahsyatnya api neraka, na'udzubillahi minan nar. Yang terakhir, engkau akan ditanya tubuhmu. 5 jari yang kau miliki, 2 mata yang Allah berikan kepadamu, kedua kaki yang engkau dengannya dapat berjalan, telinga yang dengannya engkau dapat mendengar, lisan yang dengannya engkau dapat berbicara,
mulut yang dengannya engkau dapat mengunyah dan makan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, an jismihi fima ablah. Tubuhmu engkau gunakan buat apa? Untuk berlari, untuk main bola, untuk berjalan kaki, untuk naik gunung mungkin sebagian, untuk duduk di majelis ini, untuk datang ke rumah Allah, untuk berdiri bangun sholat tahajud, untuk berpuasa menahan lapar dan haus dan syahwatnya. Ya, kita semua tahu tubuh kita dibuat untuk apa. Ana hanya ingin antum semua mempersiapkan jawaban untuk hal itu. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, waktu yang mulia. Jumat kemarin sudah lewat, Jumat sebelumnya sudah lewat, Jumat tahun lalu sudah lewat. Kita punya sisa waktu. Entah apakah matahari tenggelam, kita masih hidup, kita nggak tahu. Tapi manfaatkan hari ini untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan untuk berdoa memohon kepada Allah azza wa jalla. Tinggalkan perkara-perkara yang kurang bermanfaat, tontonan-tontonan yang merusak hati. Semoga selesai hari Jumat ini kita menjadi lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.